Halo water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ini adalah general reading, tentu saja tidak akan resonate dengan seluruh kalian dan bisa pula vice versa. Oke. Biasanya saya membuat video untuk reading mingguan per zodiak, namun untuk beberapa waktu ke depan saya akan membuat videonya secara per elemen. Dan untuk love reading tetap saya akan membuat per zodiak. Oke, hanya saja untuk reading mingguan saya buat per elemen. Baiklah, di sini juga general, entah apa yang terbaca, apakah soal keuangan, apakah soal asmara, life, dan di sini pula saya menggunakan tebaran tiga tebaran untuk single, berpasangan, berpasangan, yang masih berpacaran, dan yang sudah menikah tersendiri. Oke. Baiklah, Pisces, Cancer, dan Scorpio, mari kita mulai. Baiklah. Oke. Untuk kalian yang single di sini. Di single di sini apakah barusan berpisah? Apakah barusan bercerai? Ya, tampaknya seperti itu. Ada beberapa dari kalian yang menikah pada akhirnya memutuskan untuk bercerai di sini. Yang mungkin beberapa waktu yang lalu berpacaran, pada akhirnya memutuskan untuk berpisah di sini. Dan tampaknya ada beberapa dari kamu yang justru merasa lega atas perpisahan yang terjadi. Oke. Mungkin dalam hubungan kalian beberapa waktu yang lalu merupakan sebuah siksaan di sini. Kalian tidak bisa berekspresi, kalian tidak bisa menjadi diri sendiri, kalian mungkin yang berpacaran seperti itu, pada akhirnya sekarang memutuskan untuk berpisah, sekarang bisa menjadi diri sendiri, sekarang bisa lebih happy, enjoy dalam menjalani kegiatan sehari-hari, atau apa-apa yang disukai, hobi mungkin. Ya, lebih plong tampaknya seperti itu di sini. Berpisah justru membawa kebahagiaan tersendiri untuk beberapa dari kalian, walaupun memang tampak di sini ada beberapa dari kalian yang belum bisa melupakan serta-merta. Namun secara hati, secara kesedihan pasti ada, teringat pasti ada. Namun secara pribadi tampaknya ada kelegaan pula dalam hati kalian di sini. Oke. Bisa menjadi diri sendiri dan bisa jadi mungkin di sini karena ada perbedaan agama, kepercayaan atau semacam lainnya di sini, ya pada akhirnya mungkin memutuskan untuk berpisah, untuk tetap mempertahankan iman masing-masing di sini. Ada juga mungkin yang tampaknya seperti itu. Dan ya, perpisahan justru merupakan sesuatu yang melegakan, tampaknya seperti itu untuk beberapa dari kalian di sini. Oke. Lebih bisa terfokus pada keluarga, lebih bisa dekat kembali dengan keluarga, mungkin seperti itu. Karena tampak sekali hubungan lalu kalian adalah hubungan yang tidak nyaman. Baik untuk Anda atau mungkin kalian berdua di sini. Oke. So ada kelegaan justru setelah kalian berpisah. Entah ini sedang berproses, ini sedang dipikirkan, pada akhirnya realisasi nanti memang di minggu ini, akhir April ini atau Mei nanti. Saat ini sedang dipikirkan mungkin sebaiknya seperti apa. Kenapa hubunganku saat ini menyiksa justru, atau tidak ada kebebasan, atau seperti apa. Sedang dipikirkan mungkin. Tapi lebih lekat ke arah perpisahan pada akhirnya nanti. Bulan April ini atau Mei nanti. Oke. Ya, positifnya adalah bisa menjadi diri sendiri di sini. Untuk kalian yang single. Untuk masalah keuangan,
Untuk masalah keuangan, saya di sini mungkin beberapa dari kamu ada yang I'm sorry to say dirumahkan, resign, atau seperti apa. Dan di sini mungkin untuk beberapa waktu ke depan masih sulit untuk mendapatkan pengganti pekerjaan. Oke. Kalian single mungkin bisa jadi kalian masih bergantung kepada orang tua semacam itu untuk beberapa waktu ke depan karena masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan sendiri. Ya, masih membutuhkan pertolongan untuk beberapa waktu ke depan, sorry to say. Oke. Mungkin saat-saatnya ini kalian untuk lebih masuk ke dalam diri, lebih mencari apa sebenarnya yang menjadi bakat kalian atau mungkin apa yang pada saat ini mungkin sebenarnya ingin kalian lakukan, ingin kalian kerjakan. Mungkin pekerjaan yang lalu sebenarnya memang dalam hal keuangan oke, tapi mungkin bisa jadi pekerjaan yang lalu tersebut pekerjaan yang kurang cocok untuk kalian. Justru dengan adanya pemberhentian ini kalian bisa menjadi lega, bisa mengerjakan apa yang kalian sukai, bisa mungkin kalian mendapatkan ide-ide baru, ya dan lain sebagainya. Masuk ke dalam diri sendiri untuk mencari apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan, kalian kerjakan sehubungan dengan passion kalian di sini. Okay. So, untuk masalah keuangan tampaknya semacam itu. Kita berpindah untuk kalian yang berpasangan, berpacaran di sini. Yang berpacaran sepertinya sedang tidak harmonis di sini, sedang ada yang memblok satu sama lain di sini. Sedangkan yang diblokir mungkin tidak tahu melakukan kesalahan apa sehingga dia diblokir di sini. Ya, mungkin ada masalah sedikit, kemudian salah satu dari kalian mungkin memiliki emosi yang tinggi, so terjadi jeda di sini. Anda memblokir atau Anda diblokir di sini oleh pasangan, itu yang saya rasa di sini. Entah permasalahannya yang diblokir ini tahu atau tidak, namun saya lebih merasa bahwa yang diblokir ini sedikit tidak tahu permasalahannya atau tidak menyangka bahwa dia diblokir. Ya. Untuk yang LDR di sini, sepertinya beberapa dari kalian memiliki hubungan yang stuck, tidak ada kemajuan. Yang satu ingin maju, namun yang satu sepertinya masih masih membawa hubungan di situasi seperti ini saja. Yang satu mungkin ingin memiliki komitmen yang lebih pasti, tujuan hubungan yang lebih pasti, pernikahan atau mungkin pertunangan, atau mungkin setidaknya hubungan yang pasti sebagai pasangan. Mungkin sekarang saat ini hanya sebagai TTM, friendzone, tapi yang satu menginginkan sebuah kepastian hubungan, apakah berstatus pacaran ataukah yang berpacaran berstatus lebih tinggi. Yang satu menginginkan hubungan yang lebih pasti, namun yang satu sepertinya entah belum siap atau entah tidak berani untuk memiliki sebuah komitmen di sini. Okay. Ini yang lebih saya rasa. Jadi ini saling mencintai, iya. Saling jalan satu sama lain, iya. Tapi ada perbedaan tujuan di sini. Ya, perbedaan tersebut entah belum berani atau memang tidak punya keinginan untuk memiliki komitmen yang lebih pasti di sini atau komitmen yang lebih tinggi di sini. Ya, jadi hubungan yang stuck. Karena itu tidak heran mungkin terjadi emosi, kemudian terjadi pemblokiran, hubungan yang on-off, ya akan berjalan seperti itu selalu. Karena ada perbedaan pola pikir mungkin di sini.
Satu ingin ke kanan, satu ingin tetap tinggal bersemayam, atau satu ingin ke kiri. Bukan masalah cinta atau tidak cinta, hanya perbedaan tujuan di sini yang belum bisa disatukan, mungkin seperti itu. Keberanian yang belum tumbuh untuk memiliki komitmen yang lebih serius, bisa jadi seperti itu permasalahannya di sini. Untuk beberapa waktu ini hubungan yang stuck, yang terserap di tebaran yang ada di depan kita. Oke. Terutama untuk yang LDR, memiliki hubungan yang seperti yang tadi saya bacakan. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalian yang tidak LDR pun mengalami hal yang sama di sini. Bukan berarti walaupun tidak LDR bisa sesuai, no. Bukan berarti seperti itu pula. Oke. Baiklah, untuk yang sudah menikah di sini. Ya, saya tidak mengambil kartu klarifikasi karena saya rasa sudah jelas. Dan tidak membuat saya penasaran pula tebarannya. Jadi saya tidak mengambil kartu klarifikasi. So, untuk kalian yang sudah menikah di sini. Ya, sepertinya tidak terlalu jauh berbeda, sedang ada hubungan yang tidak harmonis di sini. Ada beberapa dari kamu sepertinya yang masih mencari jalan keluar, tapi belum bertemu dengan jalan keluar tersebut. Masih menemui jalan buntu atas konflik yang terjadi di antara kalian untuk beberapa waktu ke depan. Oke, entah selama minggu ini atau selama bulan Mei. Saya lebih menyebutnya selama sebulan Mei. Jadi tidak hanya minggu pertama, minggu kedua, tapi bisa jadi energi stuck ini, jalan buntu ini, menyelimuti bulan Mei. Untuk segala permasalahan yang saat ini sedang kalian hadapi. Apakah memang ini berhubungan dengan asmara ataupun berhubungan dengan keuangan, bisnis, atau karir yang sedang ada dalam kemelut situasi yang kurang kondusif, yang sedang tidak baik saat ini. Oke. Di sini ada death, di sini ada sebuah transformasi, di sini ada perubahan yang cukup signifikan yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan solusi. Ini yang saya rasa, dan ini tidak mudah tampaknya. Perubahan, transformasi yang cukup benar-benar merubah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, cukup drastis, cukup signifikan, tidak mudah untuk dilakukan. Karena itu benar-benar membutuhkan pemikiran yang matang di tengah apapun masalah yang saat ini sedang dihadapi. Karena itu pula sulit untuk mencari jalan keluar. Karena jalan keluar satu-satunya benar-benar melakukan perubahan yang cukup signifikan, di mana hal tersebutlah yang menjadi kunci yang tidak mudah untuk dilakukan. Entah ini berhubungan dengan cinta yang baru masuk di tengah kalian, hubungan yang sudah menikah ini, atau hal lainnya. Berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan sebuah kebiasaan, yang satu menginginkan perubahan, yang satu tetap yang satu tetap tidak mau berubah, yang satu tetap bertahan dengan kebiasaan-kebiasaannya, mungkin seperti itu. Salah satu contohnya mungkin diharapkan bahwa ribuan, jutaan bahkan mungkin alasan bahwa seseorang tidak ingin melakukan sebuah perubahan terhadap apa yang dia anggap nyaman, dia anggap benar. Saya yakin Anda sendiri pasti tahu apa yang saya maksud. Misalnya, salah satu contohnya, memiliki kebiasaan yang mungkin jam karet. Sedangkan pasangannya mungkin seseorang yang disiplin. Nah, tentu terjadi gesekan di situ. Yang jam karet diharapkan untuk menjadi lebih on time. Mungkin seperti itu. Namun, itu sudah kebiasaan yang sulit untuk dirubah karena mungkin sudah bawaan lahir atau seperti apa. Salah satu contohnya seperti itu. Dan jutaan kebiasaan lainnya yang bisa memicu konflik di antara pasangan, dalam sebuah pasangan. Oke. Emosi, berhubungan dengan emosi di sini, berhubungan dengan isi hati di sini.
karena tidak mudah memang. Seperti yang tadi sudah saya katakan, ini dibutuhkan sebuah perubahan yang cukup drastis. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mungkin seperti itu, dan itu sangat tidak mudah untuk dilakukan, karena itu memang sulit mencari solusi di waktu-waktu ini. Oke. Mungkin memiliki kebiasaan bangun siang, padahal dia sudah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai karyawan, di mana mungkin perlu bangun pagi sehingga tidak terlambat untuk bekerja. Salah satu contohnya. Sudah menikah, barusan menikah, mungkin pada saat bujangan bangunnya siang. Pada saat sudah menikah, tentu itu hal yang tidak bisa dilakukan lagi. Semestinya seperti itu, terutama jika ini seorang kepala rumah tangga mungkin, atau energi maskulin di sini yang memang kerja kantoran, ya harus bangun pagi sehingga tidak terlambat. Jika terlambat ada pengurangan salary mungkin semacam itu, dan pasangannya menginginkan sebuah perubahan bahwa diharapkan bangun pagi dan lain sebagainya. Oke, perubahan-perubahan hal-hal semacam itu, perbedaan-perbedaan itu yang tampaknya di sini perlu transisi untuk perubahan, namun sulit dilakukan saat-saat ini. Masih diproses, masih seperti apa ya, sehingga membutuhkan waktu. Saat ini masih menemui jalan buntu. Sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun masih belum bisa terrealisasi kah, semacam itu. Oke. Ya, ini secara mungkin energi pasangan, berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan asmara, mungkin semacam itu. Jika ini berhubungan dengan keuangan, tadi sudah sedikit saya gambarkan, mungkin masalah bangun siang tadi. Ya, sehingga kan toh itu juga merugikan diri sendiri atau seperti apa, entahlah. Anda yang lebih tahu seperti apa situasi yang Anda alami. Saya hanya secara general bahwa Anda saat ini sedang mencari solusi yang belum ketemu, tapi belum ketemu solusinya. Okay. Sulit untuk dilakukan. Tahu solusinya, tapi mungkin masih sulit untuk dilakukan. Bisa jadi seperti itu. Oke, baiklah. Untuk Pisces, Cancer, dan Scorpio, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.